Perjalanan haji pada masa kolonial memang menarik untuk kita amati, karena tepatnya pada tahun 1911 di mana haji dan wabah beriringan. Di mana wabah pada masa itu adalah yang bernama pers, yang menyebar melalui perantara media tikus yang berasal dari ekspor impor beras dari pelabuhan. Namun ada juga yang berpendapat bahwa pers ditularkan melalui para jemaah haji yang pergi ke Mekah. Kemudian setelah mereka pergi dari Mekah, mereka harus melewati beberapa tes untuk melakukan karantina di camp yang telah disediakan oleh pihak kolonial. Kapal layar sebagai kapal yang pertama kali digunakan sebagai alat transportasi bagi jemaah haji untuk berangkat ke Mekah, di mana Islam menyebar ke Nusantara melalui kapal perdagangan. Dengan kapal perdagangan tersebut, para jemaah berangkat haji ke Mekah. Di dalam kapal, para jemaah haji harus sabar karena minimnya fasilitas yang dimiliki oleh kapal layar, dan tahayal para pegawai kapal juga melakukan kecurangan dengan membuang barang bawaan jemaah ke laut karena dianggap sebagai beban bagi kapal yang sedang menuju ke Mekah tersebut. Pemandangan sholat berjamaah di atas kapal menjadi hal yang lumrah. Hal ini dikarenakan perjalanan haji pada waktu itu membutuhkan waktu hampir 3 bulan untuk berangkat dan pulang dari Mekah. Setibanya para jemaah haji di pelabuhan, mereka harus menginap dulu di Pulau Onrus untuk melakukan karantina. Hal ini bertujuan agar wabah pers dapat segera teratasi. Seperti hanya terlihat dalam gambar bahwa para jemaah haji harus dikarantina di Pulau Onrus di Batavia 1929. Namun demikian, ada yang berpendapat bahwa pihak kolonial juga menanyai para jemaah haji apakah mereka terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran baru untuk memberontak kepada pihak kolonial. Pulau Onrus disediakan bagi para jemaah haji yang baru saja melakukan perjalanan ibadah haji untuk segera dilakukan karantina sehingga bisa diketahui apakah mereka membawa wabah pers atau tidak selama dalam perjalanan haji yang mereka lakukan. Para jemaah haji dicurigai sebagai pembawa wabah pers, namun di balik itu semua, Belanda juga ingin mencari lebih detail apakah para jemaah haji tersebut memiliki atau ditanami sebuah pemikiran untuk melakukan gerakan pembaharuan atau bahkan ingin menggulingkan kekuasaan kolonial dan memerdekakan diri dari pihak kolonialisme. Kehidupan masyarakat serta kondisi perumahan rakyat yang kurang memadai juga menjadi faktor bagaimana berbagai penyakit menyerang masyarakat pribumi. Selain pers, penyakit malaria juga menghinggapi masyarakat pribumi. Hal ini tidak bisa terelakkan karena keadaan kehidupan pribumi yang berada di bawah
garis kelayakan, baik itu penghidupan maupun lingkungan hidup yang mereka tempati. Ditambah lagi mereka harus bertahan dari dua wabah sekaligus, yaitu antara malaria dengan pes yang sedang menjalar hebatnya. Masyarakat lebih memilih berobat ke dukun daripada mantri yang ditunjuk oleh pihak kolonial. Hal ini wajar karena mereka takut ketika mereka harus dicap sebagai pasien yang terkena pes, padahal mereka hanya terkena penyakit demam biasa. Nah, itu bisa kita lihat saat ini ketika orang terkena demam takut akan dicap sebagai pasien COVID atau corona. Ketika ada masyarakat yang terjangkit pes, maka warga tersebut harus merelakan rumahnya yang diduga sebagai sarang tikus harus dibongkar dan mencari tikus-tikus yang ada di dalam rumah tersebut. Pembongkaran itu dilakukan secara gotong royong oleh warga setempat dan diawasi oleh pihak kolonial yang ditugaskan untuk memantau pelaksanaan pembongkaran rumah tersebut. Warga harus merelakan rumahnya dibongkar untuk mencari tikus-tikus yang diduga kuat sebagai penyebar wabah pes. Haji dan pes menjadi pelajaran bagi kita saat ini, di mana kita akan menghadapi masa haji di bawah wabah corona sebagai pelajaran dalam mengambil ilmu dari sejarah yang sudah terjadi pada waktu itu, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijak dalam menghadapi situasi yang sama namun dengan konteks yang berbeda, di mana pada masa lalu adalah wabah pes, sedangkan masa kini ialah corona atau COVID-19 yang harus kita hadapi dengan berpikir lebih